Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya kita sama-sama mendengar ya pernyataan Pak Jokowi, Bapak Presiden kita ini soal kesejahteraan masyarakat kita. Nah, Presiden Joko Widodo ini menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat kita ini meningkat di masa pemerintahannya. Nah, ini tercermin dari turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Itu diungkapkan Bapak Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintahan atas perencanaan Undang-Undang APBN 2025 di Gedung Nusantara Kompleks dari MPR Jumat 16 Agustus lalu. Ya, memang ya kita mau mengharapkan Pak Jokowi ngomong gimana gitu ya. Pasti begitulah narasinya. Gak mungkin Pak Jokowi bilang kalau masa pemerintahan saya ini rakyat sengsara, utang negara membengkak, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, dan tidak mungkin beliau bicara seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya memang sulit ya pernyataan ini untuk dijadikan patokan. Karena kalau kita lihat datanya, bahkan banyak dari kalangan menengah yang jatuh. Artinya banyak kalangan yang pabrik-pabrik yang nutup dan karyawan-karyawannya di PHK. Itu salah satunya. Dan ini rentan kemiskinan. Karena pendapatan mereka tidak sebanding lagi. Karena harus bayar ini, pajak semakin merajalela. Dengan harga-harga yang semakin naik, ya kebutuhannya semakin naik, sehingga mereka sudah kesulitan untuk hanya bahkan mencukupi kebutuhan sehari-hari aja. Rakyat kita ini nggak mencukupi. Jadi pikir yang mana lagi ya yang dimaksud dengan kesejahteraan yang meningkat. Ini kalau coba Pak Jokowi lihat ini ya, jumlah pencari kerja ini luar biasa besar. Sedangkan lowongan hampir tidak ada. Nah, mereka yang antri ini sungguh kasihan sekali ya. Bahkan banyak ya yang sarjana S1 melamar kerja. Contoh di bulan lalu, para sarjana banyak mendaftar. Bahkan antriannya banyak di warung sebelah, bayangkan. Karena mereka tidak punya akses pada penguasa. Nggak punya orang dalam, nggak punya backing kekuasaan. Sehingga ya sulit sekali itu mendapat pekerjaan. Bahkan ya Indonesia ini menjadi negara tingkat pengangguran tertinggi pada 2024 di antara 6 negara ASEAN. Ini menurut internasional atau UMF. Jadi ya mungkin ya Pak Jokowi ini bilang meningkat, ya mungkin kalian dihitung berdasarkan standar BPS bukan Bank Dunia. Karena kalau standar Indonesia di bawah Rp17.000 per hari atau 1,9 US dollar. Tapi Pak Jokowi kalau bilang kemiskinan makin menurun ya menurutku ya wajar lah. Nggak mungkin kecap itu ngomong ngakunya nomor 2, pasti ngakunya nomor 1. Di mana ya yang dialami masyarakat sekarang adalah seperti itu, pengangguran merajalela, lowongan kerja semakin minim, bahkan tidak ada. Hutang negara makin membengkak, bahkan hutang negara sampai 8.000 triliun lebih yang akan ditinggalkan Bapak. Kayaknya nggak ada niatan deh untuk membayarnya, kayaknya. Tapi semoga saja ini utang negara ini tersaur di presiden berikutnya, presiden terpilih kita Pak Prabowo. Yang dialami masyarakat Pak ya, pajak sekarang semakin naik. Sepeda motor yang sebelumnya tidak diasuransikan sekarang dibebankan asuransi kepada masyarakat. Jadi ya kurang apa lagi negara ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan wajarlah kalau Pak Jokowi kita ini, kalau Bapak Presiden kita ini ngomong bahwa di pemerintahan Bapak ini kemiskinan semakin menurun dan kesejahteraan rakyat makin meningkat. Wajarlah, kan Bapak yang ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.